Tajribatus Saut, apakah suara saya dapat terdengar? Ya, sudah terdengar. Baik, Alhamdulillah. بجانب الانتظار الآخرين نحن نبدأ أولا. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain bergabung, kita mulai terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan syakirin dan na'am dan yufil amr fil masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kalimatul sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi al-hadina salihah aina ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aina qra'ul furqan al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mas Sajidan. Aku lu ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan Ahlan. bikum. Alhamdulillah. Ahlan bika sukran. Ahlan bik. Ahlan bik. Ahlan. Ahlan bik. Ahlan. أقول أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم في الفصل العربي المبتدئ الأولى بمعهد إسلامku. Saya ucapkan selamat datang pada teman-teman di sini yang sudah menyempatkan hadir di kelas kita pada malam hari ini. Masya Allah. Ara anna wujuhakum mutabassiman wa mutahammisan huna. Saya melihat wajah teman-teman di sini sangat semangat dan antusias untuk belajar kita yang serasa tidak sabar untuk belajar kembali kita ya. Baik, alhamdulillah kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. في هذه الليلة نحن نستطيع أن نلتقي مرة أخرى في هذا المجلس في الفصل العربية للمبتدئين الأولى. Kita di kelas kita Arabic Basic 1. Alhamdulillah. أنا سعيد جدا بلقائكم هذا ما شاء الله وأتمنى أن تكونوا بأتم الصحة والعافية. Saya sangat bergembira sekali dengan teman-teman di sini yang Masya Allah dan saya harap teman-teman di sini dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Ayo Amin. ikhwah, حصتنا اليوم سنبدأ رحلتنا في عالم اللغة العربية. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali dan kita akan mencoba untuk belajar bersama mengenal dunia bahasa Arab kaifa, bagaimana eh, tentang bahasa Arab itu. Ayo, haya nabda mubasharatan walakin qabla dhalika nudzakirukum maratan ukhra anil darsinal madi. Saya ingin mengingatkan kembali pada teman-teman kita refleksi ingatan kita kembali terhadap pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin hari Selasa. Nah, Mas kira-kira masih ingat apa belum? Kemarin kita di hari Selasa kita sudah belajar tentang perkenalan. Nah, kira-kira kalau semisal kalau yang di pertemuan pertama itu kita eh, dibantu dengan teks ya, dibantu teks. Nah, coba sekarang aku ya sebelum kita masuk ke pembahasan atau ke pelajaran al-yaum pada hari ini, ana urid wahidan minkum ayakuma bitadrib untuk mencoba perkenalan diri tanpa melihat teks. Jadi secara langsung saja. Kaifa tu'arif nafsakum? Bagaimana teman-teman menjelaskan atau mengenalkan diri teman-teman? Ya sebisanya. Nah, kira-kira siapa yang mau mencoba? Wahidan satu orang saja atau saya tunjuk saja di sini.
Ada yang berani coba? Ada yang berani? Karena kunci dalam belajar bahasa, bahasa apapun itu ya, tidak hanya bahasa Arab, bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain, itu adalah praktek. Nah, salah nggak apa-apa. Masalah salah itu urusan belakang. Yang penting berani untuk mencoba. Karena goal kita dalam kesempatan ini itu adalah berani untuk mencoba. Baik, tafadhal, Ukhtina Zahra, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kaifa halukum? ayo, Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Ismil Kamil Zahra Amalia. Ismil Munada Zahra. Askunu di Tangerang Selatan. Apa lagi? Sudah cukup itu? Jitu min Padang. Masya Allah. Jid, ahsantum. Nah, ayo. eh untuk ya, kita lanjutkan ya. Masya Allah. Nastamir, kita lanjutkan. Jadi untuk Madatun al-yaum, untuk materi kita hari ini itu masih ada korelasinya atau masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Kalau kemarin di pertemuan kemarin kita menjelaskan atau kita eh, berkenalan tentang diri sendiri secara khususnya. Tapi kalau pada malam hari ini kita akan belajar sanata'alam anil usroh al-usroh. Ya, kita akan belajar tentang bagaimana kita itu mengenalkan keluarga. Nah, mengenalkan keluarga. Baik. Hayya nabda ta'allumana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi hadhihi al-lailah nahnu sanabda rihlatana fi al-liqa ats-tsani. Kita akan belajar di pertemuan kedua. Wa nahnu sanata'allam anil usrah. Al-usrah. Al-usrah bermakna keluarga. Al-usrah. Baik. هناك المفردات ولكن قبل ذلك kemarin kita sudah belajar tentang at-tarhib ya, at-tarhib. Ya di sini aku ingin menambahkan sedikit tentang at-tarhib itu atau kalimat sapaan dalam bahasa Arab itu tidak hanya ahlan wa sahlan, marhaban seperti itu, tapi eh, terkait at-tarhib itu banyak. Kok selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Nah, di sini kita akan belajar bersama terkait ucapan ungkapan-ungkapan apa sapaan ini. Tapi hai nakro awalan wa arju samahtikum an taftau al mikrofon dan saya harap di sini teman-teman bisa membuka mikrofonnya agar kelas kita lebih ceria juga. Nakro sabahul khair. Sobahul khair. Nah, al ijabah ya ini sabahun nur. Sobahun nur. Masaul khair. Masaul khair. Masaun nur. Masaul nur. Naharuka sa'id. Naharuka sa'id. Sa'idun mubarak. Sa'idun mubarak. Lailatuka sa'idah. Lailatuka sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Sa'idatun mubarakah. Kaifa lailatuka. Kaifa lailatuka. Lailati mu'minan haqqan. Lailati mu'minan haqqan. Ayo. Jadi kalau sabahul khair itu jawabannya tuh sabahun nur. Sabahul khair, sabahun nur. Selamat pagi, selamat pagi. Atau kalau dalam bahasa itu good morning seperti itu. Sabahul khair, sabahun nur. Masaul khair, masaun nur. Selamat sore, selamat sore. Masaul khair, masaun nur.
Naharuka sa'id, sa'idun mubarak. Naharuka sa'id, sa'idun mubarak. Lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Kaifa lailatuka? Lailati mu'minan haqqan. Jadi selain kita itu menjawab alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar alhamdulillah, alhamdulillah bi khair, alhamdulillah. Itu kita juga bisa kaifa lailatuka itu juga bertanya tentang keadaan. Bagaimana malammu? Kaifa lailatuka? Bagaimana malammu? Ya, bertanya kabar. Lailati mu'minan haqqan. Alhamdulillah lailati mu'minan haqqan. Artinya adalah malamku, lailati malamku mu'minan haqqan, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman. Alhamdulillah saya masih dalam keadaan beriman. Sebagaimana kita ketahui, kalau nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Makanya di sini teks atau yang diajarkan kepada kita menggunakan redaksi lailati mu'minan haqqan. Lailati mu'minan haqqan. Malamku alhamdulillah dalam keadaan yang beriman. Seperti itu. Mu- Mu'minan haqqan. Mu'minan haqqan. Atau kalau misal ditanya kaifa haluka? Alhamdulillah mu'minan haqqan. Alhamdulillah mu'minan haqqan. Alhamdulillah Allah masih memberikan saya nikmat iman yang sebenar-benarnya. Haqqan, haqqan, istilah haqqan di sini itu untuk mengungkapkan apa? Perasaan yang sebenar-benarnya. Haqqan, hak. Makanya kalau kita itu pernah mendengar doa Allahumma arinal haqqa haqqa. Haqqa haqqa artinya yang hak adalah hak. Hak itu adalah yang benar. Allahumma arin haq haqqa wa aril batila batila. Yang hak ya yang benar yang benar, yang salah ya salah gitu. Kalau doanya itu kan. Nah, di sini haqqan di sini konteksnya adalah ya yang sebenar-benarnya. Maksudnya adalah dalam keadaan mukmin atau dalam keadaan beriman yang sebenar-benarnya. Lebih seperti itu, di situ juga ada selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Dan kalau kaifa ini untuk menanyakan kabar. Nah, kurang lebih untuk apa pembukaan kita cukupkan di sini, kita lanjutkan ya. Tapi sebelumnya apakah ada pertanyaan dari konteks at-tarhib ini? Paham ya? Mafhum ya? Mafhum. Fahimtum? Kalau saya Insya jawab Allah. fahimtum, jawabnya fahimna. Fahimtum, fahimna. Artinya saya sudah paham. Fahimna. Kami sudah paham. Fahimtum, fahimna. Mafhum, mafhum. Fahimtum, fahimna. طيب نستمر. أيوة. هناك المفردات من الأسرة عن الفسرة. هناك المفردات tentang keluarga. Di sini ada beberapa kosakata ya. Memang sengaja di sini aku tidak berikan arti. Nanti artinya itu ada di bawah sendiri. Jadi teman-teman bisa apa murojaah artinya itu di bawah ada mufradat sendiri nanti. Kita belajar terkait mufradat tentang keluarga di sini terlebih dahulu. Tab hunakal isim wal hunakal fi'il. Nah, apa itu isim atau fi'il? Nanti kita akan belajar lebih dalamnya setelah ini. Anil isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja. Nah, kita bahas yang bagian isim dulu. Di sini adalah kosakata nama-nama keluarga. Hayya naqra jama'atan awalan minal awal. Abun, Abun. Abun. ummun, Ummun. Ummun. jaddun, Jaddun. jaddatun, Jaddatun. khalun, Khalun. khalatun, Khalatun. sibtun, Sibtun. Sibtun. ammun, Ammun. ammatun, Ammatun. akhun, Ahun. syaqiqun, Saqiqun. ukhtun, Ukhtun. ibnun, Ibnun. ibnatun, Ibnatun. bintun, Bintun. zaujun, Zaujun. Zaujun. zaujatun, Zaujatun. akhul kabiri, Akhul kabiri. akhus sagiri,
Akhul Aku sogiri. sogiri. Ukhtul kabirati. Ukhtul Uktul kabiroti. kabirati. Ukhtus sogirati. Ukhtul Uktul sogiroti. sagirati. Akhil kabiru. Akhil Akhil kabiru. kabiru. Akhis sogiru. Akhi Akhil sogiru. sagiru. Ukhtil kabiratu. Ukhtil kabirotu. Ukhtis sogiratu. Ukhtis sogiratu. Ayo, jayid, Masya Allah. Dari sini, yang sebelah kanan di sini, aku akan coba jelaskan dari awal abun. Abun itu untuk istilah ayah, abun. Kalau umun itu ibu. Ibu. Ada juga nama lain dari abun dengan umun, itu namanya, kalau abun itu ada nama lain walid, walid. Nah, mungkin kalau aku ya tuliskan di sini seperti ini tulisannya walid, walid. Nah, walid ini artinya bapak. Walid sama dengan abun. Terus apa bedanya? Ya sama, kalau mungkin kalau di Indonesia itu kayak ada bapak, ada ayah. Semuanya kan ya sama. Walid, ada Abun. kalau abun. Kalau untuk ibu bagaimana? Apakah ada perbedaannya? Apakah ada perbedaannya juga? Ada. Kalau ibu, untuk istilah ibu kita menggunakan istilah walidatun. Walidatun. Nah, kalau untuk ibu walidatun. Seperti tulisannya walidatun. Jadi cirinya perempuan itu ada tak marbutahnya, ya yang belum tahu. Cirinya perempuan itu ada tak marbutahnya. Walidatun. Kalau walidun itu bapak, atau abun juga bapak. Kalau umun itu ibu. Nama lainnya itu walidatun. Kalau anak namanya waladun. Waladun. Makanya kalau kita tuh doa Allah maghfirli wali walidayya, Wali-wali daya. itu kedua orang tua, dari kata walidun. Kalau kedua orang tua berarti walidayya. Walidun ini kalau makna secara tekstualnya atau secara harfiahnya, dia maknanya orang tua laki-laki. Kalau walidatun berarti orang tua perempuan. Kalau kedua orang tua bagian berarti walidani, walidani. Atau kalau kita baca doa walidayya, walidayya, maknanya kedua orang tuaku. Nah, seperti itu. Walidatun. Baik. Jaddun, jaddun itu kakek. Jaddun. Kalau ketambahan tak marbutoh, maka menjadi nenek, perempuan. Kholun itu paman. Kalau ketambahan tak marbutoh, menjadi lawannya paman berarti bibi. Bibi. Ah, kholun paman, kholatun bibi. Kemudian ada siptun. Siptun itu cucu. Siptun itu cucu. Kalau amun itu paman juga. Kalau ammatun bibi. Nah, Bibi. tapi di sini ada perbedaan antara kholun dengan amun. Kalau kholun, kholun itu adalah paman dari ibu. Paman dari, berarti paman dari ibu itu eh kita nyebutnya apa? Kholun. Kalau amun sebaliknya, paman dari pihak ayah. Amun, ammatun. Kemudian ada akhun. Akhun. Akhun itu eh, saudara laki-laki. Akhun, saudara laki-laki. Kalau ukhtun, ukhtun, ada akhun, ada ukhtun. Ukhtun itu saudara perempuan. Nah, di situ di tengah-tengah ada syakik itu apa? Syakik, syakik itu ada saudara kandung. Saudara kandung. Kalau saudara kandung laki-laki syakik. Kalau saudara kandung perempuan jadi apa? Kalau saudara kandung perempuan jadi sakikoh. Sakit. Sakikoh. Sakikoh. Kalau saudara kandung Sakikoh. perempuan menjadi sakikoh. Tulisannya bagaimana? Tulisannya seperti ini. Ais. Bentar.
Misalnya saqiqah. Nah, seperti ini. Saqiqatun. Kalau syakik itu saudara laki-laki. Kalau saqiqah saudara kandung perempuan. Kalau ukhtun itu saudara secara umum, bisa saudara sepupu, bisa saudara kandung juga bisa, saudara jauh juga bisa, atau sebutan akhun ukhtun itu juga bisa kepada orang yang tidak kita kenali. Semisal, makanya kita itu di Indonesia itu familiar dengan kata-kata akhi ukhti, akhi ukhti. Nah, itu berasal dari kata akhun dan ukhtun. Akhun itu saudara laki-laki, ukhtun itu saudara perempuan. Kalau akhi ukhti, akhi, akhi itu menjadi saudaraku. Kalau ukhti berarti saudaraku perempuan. Nah, selebihnya nanti kita akan bahas yang kenapa kok jadi akhi dan ukhti. Nah, kita lanjutkan dulu di sini ya. Kalau ibnun, ibnun itu anak laki-laki, ibnun, anak laki-laki. Makanya kalau kita pernah mendengar nasab itu pasti ibn, bin kalau bahasa Indonesia itu bin. Misal Ahmad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Kusai, semisal kayak gitu. Bin. Kalau bahasanya itu ibn. Tapi jadi bin di Indonesia karena orang Indonesia susah kalau ngomong ibn. Jadi Ibn. jadi bin. Ibnatun berarti anak perempuan. Nggak ditambah tak marbutah di belakangnya. Nah, ibnatun anak perempuan. Kalau bintun juga anak perempuan juga. Jadi anak perempuan itu istilahnya ada dua, ada ibnatun, ada bintun. Bintun. Yalihi selanjutnya zaujun, zaujun itu suami, zaujatun itu istri. Zaujun ada zaujah, zaujun zaujah. Nah, kemudian di sini untuk pembahasan saudara itu kan banyak ini yang berwarna biru di sini. Sudah aku ya berikan warna biru. Taib. Anil akhul kabir, akhus sagir. Jadi untuk akhul kabir itu artinya akhun itu saudara laki-laki, al kabir itu besar. Berarti kira-kira saudara laki-laki yang besar. Secara tekstual artinya ya kakak, Kakak. kakak, kakak laki-laki. Akhul Kakak kabir, laki-laki. kakak laki-laki. Kalau akhus sagir, sagir itu artinya kecil. Saudara artinya akhun artinya saudara, sagir itu kecil Adik. berarti adik. Adik. Akhus sagiri berarti artinya adik laki-laki. Kemudian adalah ukhtul kabirati. Ukhtul kabirati. Saudara perempuan. Kakak Kakak perempuan. perempuan. Ukhtus sagirati berarti adik perempuan. Nah sekarang ada lagi beda. Kalau tadi itu bacanya itu ahul. Ahul kabir atau ukhtul kabirati. Sekarang ada akhil kabiri. Akhil kabiri. Jadi ada tambahan ya di belakang. Nah, sesuatu dalam bahasa Arab kalau isim, kalau ketambahan ya di belakangnya, ada tambahan ya di belakangnya seperti ini, aki, aki, ukhti. Nah, itu menandakan arti kepemilikanku, kepemilikanku. Berarti kalau aki artinya saudara laki-lakiku. Akhil kabiru berarti artinya kakak laki-lakiku. Akhis sagiru berarti adik laki-lakiku. Ukhtil kabiratu berarti kakak perempuanku. Ukhtis sagiratu berarti adik perempuanku. Kalau ukhtil kabiratu kakak perempuanku. Kalau ukhtis sagiratu berarti adik Adik perempuanku. perempuanku. Nah, sekarang aku ya pengen tanya nih. Kalau semisal kita ingin menyampaikan bagaimana kita itu ingin mengungkapkan kakekku. Kaifa naqul fil Arabi kan? Jadi. Jadi, Jadi. kalau nenekku, Jadati. jadi kalau ayahku, Abi. Abi. abi, kalau ibuku, Umi. umi, masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ada tambahan ya di belakang mengartikan kepemilikanku. Min huna mafhum ya dari isim ini. Nah, kita lanjut di sampingnya. Di sini terdapat al-fi'lu. Al-fi'lu itu kata kerja. Al-fi'lu. Tab, nastamir. Naqra awalan. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Qama yaqumu. Qoma yaqumu.
Dhahaba yadhhabu. Dhahaba yadhhabu. Dakhala yadkhulu. Dakhala Dakhala yadkhulu. yadkhulu. Kharaja yakhruju. Kharaja Kharaja yakhruju. yakhruju. Ghassala yaghsilu. Ghasala Ghasala yaghsilu. yaghsilu. Akala ya'kulu. Akala Akala yakulu. yakulu. Syariba yashrabu. Syariba Syariba yashrabu. yashrabu. Ayo. Di sini Ayah ingin menjelaskan dulu terkait fi'il. Jadi dalam bahasa Arab itu kita akan mempelajari, kita akan menemui beberapa fi'il. Fi'il itu kata kerja. Dalam bahasa Arab kata kerja itu terbagi menjadi beberapa. Namun dalam konteks ini kita mempelajari dua terlebih dahulu. Sebenarnya ada empat. Kita belajar dua dulu jenis kata kerja. Nah, teman-teman silakan perhatikan ada yang bagian kanan, ada yang bagian kiri. Nah, pasti kalau di kamus ditulisnya itu ada dua. Kata kerja itu ada dua. Nah, yang sebelah kanan ini merupakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah kata kerja lampau atau simple past mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu ya. Kata kerja lampau. Kalau yang sebelah kiri ini merupakan kata kerja bentuk sekarang atau istilah dalam bahasa Arab naqulu fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari'. Jadi ada fi'lul madhi, ada fi'il mudhari'. Ada fi'il madhi atau kata kerja lampau, ada fi'il mudhari' kata kerja sekarang dan yang akan datang. Fi'il mudhari' itu memiliki makna sekarang dan yang akan datang. Nah, jadi dalam bahasa Arab, uniknya bahasa Arab itu ada namanya fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Kalau kita bahasa Indonesia kan semisal kita makan gitu. Saya makan. Mau sekarang, mau nanti, mau besok, mau yang sudah selesai, itu kan tetap makan aja gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab itu beda, ada perubahan yang harus kita akan pelajari nanti cara menyusunnya eh, di pertemuan soal pertemuan ketiga. Tapi untuk pertemuan sekarang kita cukup mengenal terlebih dahulu, mengenal dan kita memahami setidaknya kita sudah paham Bapak sedikit lagi dulu. cium Nah, aku yang akan jelaskan dulu dan setelah itu aku yang akan berikan contohnya dari masing-masing fiil ini dalam penggunaannya. Jalasa yajlisu itu artinya duduk. Artinya duduk. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya Ana ajlisu ana ajlisu alal kursi. Ana ajlisu alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Ana ajlisu alal kursi. Nah, jadi kalau jalasa yajlisu, kalau ana nanti jadinya bukan yajlisu, bukan ana yajlisu, tapi berganti ana ajlisu. Kok bisa berganti? Nah, kita akan belajar di pertemuan ketiga insya Allah besok. Ada perubahan bagaimana perubahan fi'il itu terjadi. Sekarang kita cukupkan. Jalas saya di situ, saya duduk. Kalau saya telah duduk, maka menjadi jalas tu alal kursi. Saya telah duduk di atas kursi. Jalas tu alal kursi. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qama yakumu. Qama yakumu artinya berdiri. Qama yakumu artinya berdiri. Misal, Qama Muhammadun as-salata. Qama Muhammadun as-salata. Muhammad berdiri ketika sholat. Qama Muhammadun as-salata atau Muhammad mendirikan sholat. Ah, qama yakumu berdiri atau eh, yakumu Muhammadun amamal fasli. Yakumu Muhammadun amamal fasli. Muhammad berdiri di depan kelas. Dhahaba yadhhabu itu artinya pergi atau berangkat. Semisal contohnya ana adhabu ilal madrasah. Ana adhabu ilal madrasah. Saya pergi ke sekolah. Ya dakhala yadkhulu artinya masuk. Contohnya ana adkhulu al-fasla. Ana adkhulu al-fasla. Saya masuk kelas. Ana adkhulu al-fasla. Kemudian lawan katanya kharaja yakhruju artinya keluar. Kharaja yakhruju keluar. Semisal ana akhruju minal fasli. Ana akhruju minal fasli. Saya keluar dari kelas. Nah, biasanya dakhala yadkhulu dan kharaja yakhruju itu memiliki gandengan, gandengan. Kalau dakhala yadkhulu itu gandengannya pasti kata ila. Ila itu artinya ke, konjungsinya. Saya masuk ke kemana? Masuk kemana? Nggak mungkin masuk dari.
Ya mungkin saja, tapi gandengan yang lebih tepat itu dakhala dakhulu ila. Kalau kharaja yakhruju min, saya keluar dari. Kalau keluar ke kan nggak cocok, keluar ke mana nggak cocok, keluar dari pasti keluar dari. Nah, kemudian kita lanjutkan ghasala yaksidu. Ghasala yaksidu itu artinya mandi. Ghasala yaksidu mandi. Makanya kalau kita itu eh apa sedang mandi itu kan niatnya nawaitul ghusla. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari semisal. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil haidi. Nah, ghusla dikata ghasala yaksidu. Ghasala yaksidu. Kemudian adalah akala yakulu. Akala yakulu artinya makan. Akala yakulu makan. Masalah, ana akulu atau ama. Saya makan makanan. Ana akulu atau ama. Saya makan makanan. Sama makan jajan. Dan lawannya syariba yashrabu. Syariba yashrabu itu artinya minum. Syariba yashrabu. Masalah, syariba Muhammadun al-qahwata. Muhammad sedang meminum eh, kopi. Syariba Muhammadun al-qahwata. Muhammad meminum kopi. Nah, terkait dengan al-fi'il di sini. Nah, di sini ada al-isim, ada al-fi'il. Nah, kemudian nah ini kita akan pelajari lebih detailnya tentang perbedaan antara al-fi'il dan al-isim. Nah, sebelumnya aku ingin menjelaskan dulu tentang kaidah ini. Tanqasimu al-kalimah ila thalathati aqsam. Tanqasimul kalimah ila thalathati aqsam. Artinya, kalimah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita itu mengenal al-kalimah itu apa, nah, bisa dipahami teman-teman yang berwarna merah ini, karena kita mungkin sebagai orang Indonesia itu akan agak aneh melihat ini ya. Jadi, al-kalimah itu artinya dalam bahasa Arab, itu artinya kata. Sedangkan al-jumlah itu baru kalimat. Nah, kalau di Indonesia kan kalimat itu sesuatu yang terdiri dari kata-kata disebut kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab berbeda. Kata itu nakulu fil Arabiyah kita menyebutnya dalam bahasa Arab itu adalah al-kalimah. Al-kalimah. Jadi ini bisa dipahami dulu ya biar nggak bingung di sini teman-teman yang masih baru belajar. Al-kalimah itu artinya kata, kalau al-jumlah itu artinya kalimat. Nah, baik. Dari sini kita akan mengetahui bahwasanya tanqasimu al-kalimah ila thalathati aqsam. Tanqasimu itu terbagi. Al-kalimah itu terbagi menjadi tiga bagian. Thalathati aqsamin. Aqsam itu artinya bagian. Tanqasimul kalimatu ila thalathati aqsamin. Kalimat itu terbagi menjadi tiga. Atau kata dalam bahasa Indonesia. Atau kalimah dalam bahasa Arab. Itu terbagi menjadi tiga. Apa saja? Al-awwal yakni al-fi'lu. Yang pertama adalah fi'il. Fi'il. Yang pertama adalah al-fi'lu. Yang kedua adalah al-ismu. Kemudian yang ketiga adalah al-harfu. Al-fi'lu, al-ismu, al-harfu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Ma hadza al-fi'l? Ma hiyal fi'l? Ma hiyal fi'l? Apa itu fi'il? Ma huwal fi'l? Apa itu fi'il? Al-fi'lu, al-fi'lu itu merupakan kata kerja atau kata yang menunjukkan pekerjaan. Ya, al-kalimah yadullu alal fi'l. Al-fi'lu itu merupakan kata yang menunjukkan sebuah pekerjaan. Kata yang menunjukkan sebuah pekerjaan. Al-fi'il, kata kerja. Kemudian ada al-ismu. Al-ismu huwa yadullu alal asma. Al-isim, isim itu merupakan sesuatu yang merujuk kepada nama. Yang pertama. Kemudian yang kedua merujuk kepada kata benda atau kata yang menunjukkan benda. Benda itu nggak hanya benda, ada benda hidup, ada benda mati kan gitu. Kalau benda hidup berarti ya seperti yang manusia, kemudian hewan, itu termasuk bagian dari al-isim, isim. Atau nama-nama yang menunjukkan benda. Nah, itu al-ismu. Contohnya apa? Contohnya ya kayak abun, siptun, zaujun, kolamun, kitabun, al-Qur'anu, kolan suatun. Nah, masalah. Contohnya isim. Kalau fi'il ya seperti tadi kata kerja.
duduk, makan, menulis, tidur. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga al-harfu. Al-harfu. Apa itu al-harfu? Al-harfu itu segala sesuatu yang tidak menunjukkan kepada fiil dan isim. Nah, jadi semua kata kerja yang tidak masuk ke fiil juga tidak masuk ke isim itu namanya al-harfu. Jadi kalau kata kerja selain sebuah kata selain dari kata kerja dan kata benda itu namanya al-harfu. Contohnya apa? Contohnya adalah kata sambung atau kata konjungsi. Contohnya di sini ada fi, hal, atau kata pertanyaan. Nah, jadi al-harfu itu semua kata yang tidak menunjukkan kata kerja dan kata benda itu termasuk dan al-harfu. Dalam bahasa Indonesia, al-harfu ini diartikan huruf, huruf. Tapi eh, huruf yang dimaksud dalam bahasa Arab dalam konteks ini, dalam kajian ini, itu bukan huruf A, B, C, D, E, F, tapi bukan. Tapi al-harfu itu semua yang bukan kata kerja dan kata benda namanya al-harfu. Harf, harf. Contohnya adalah kata sambung, kata hubung, kata tanya. Nah itu, fi itu di dalam, hal itu apakah, ala itu di atas, tahta itu di bawah, fauko itu di atas. Loh, tadi ala di atas, fauko di atas ya. Ada perbedaan kalau fauko dengan ala. Kalau ala itu di atas yang contohnya semisal eh di sini kalau ala itu sesuatu yang menempel seperti ini. Tapi kalau fauko itu sesuatu yang jauh seperti ini. Contohnya semisal eh saya punya jam tangan di sini. Kemudian saya letakkan di atas tangan saya. Maka saya menyebutnya as-sa'atu alal yadi. As-sa'atu alal yadi. Jam tangan di atas tangan. Jam di atas tangan. As-sa'atu alal yadi. Tapi berbeda kalau semisal jamnya itu saya angkat seperti ini. Jadi nggak nempel. Maka saya mengatakannya as-sa'atu fauqal yadi. As-sa'atu fauqal yadi. Nah, itu untuk terkait kata hubung. Nah, terkait lebih lebih apa detailnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, tapi untuk terkait dengan perbedaan antara al-kalimah itu terbagi menjadi tiga, al-fi'lu, al-ismu, al-harfu. Itu sudah bisa dipahami di sini ya? Naam Ustaz. Ayo, Jahit. Jadi ini sebagai dasar. Nanti bagaimana cara menyusun kalimatnya? Aku ya, cara menyusun, cara menyusunnya kita akan belajar di pertemuan ketiga besok. Untuk pertemuan ini kita cukup untuk mengetahui istilah-istilah dalam bahasa Arab. Sebenarnya ada banyak istilah lagi. Fi'il itu akan terbagi menjadi beberapa cabang lagi. Isim juga sama, terbagi menjadi beberapa cabang yang sangat banyak. Al-harfu juga terbagi menjadi beberapa banyak lagi. Ada harfu istifham, ada harfu jar, ada yang lain-lain. Nah, tapi kalau kita itu ingin fokus dalam mempelajari bagian-bagian dari al-kalimah ini, itu ada namanya ilmunya, ada bidang ilmu tersendiri, namanya ilmu saraf. Ilmu saraf. Ilmu saraf itu apa? Ilmu saraf itu ilmu bahasa Arab yang mempelajari perubahan kosakatanya. Nah, jadi kayak tadi itu dari jadun kemudian jadi jadi atau kemudian dari jadun jadi jaddatun. Kemudian kalau fi'il ana adhabu tapi yang tadi itu zahaba yadhabu. Kalau ana menjadi adhabu itu ada kajian sendiri namanya ilmu sorof. Kalau semisal kita ingin mengetahui harokat akhirnya itu apa, kita harus kapan kita harus membaca al-kalimatu, kapan kita membaca al-kalimati, kapan kita membaca al-kalimata, itu ada bidang disiplin ilmunya namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu apa? Ilmu mempelajari bunyi konsonan akhir dalam satu kalimah, dalam satu kalimah. Nah, ada ilmu nahwu. Kemudian kalau kita itu ingin mengkaji maknanya, itu ada ilmu lagi, namanya ilmu balaghah. Bagaimana kita itu ingin mengungkapkan makna yang lebih mendalam, lebih eh, intim, lebih intens. Nah, itu ada namanya ilmu balaghah. Nah, kajian-kajian itu banyak ilmu-ilmu yang lain. Adalah kalau kita itu ingin eh,
apa? Belajar tentang bagaimana kita itu melafadzkannya dengan baik. Ada namanya ilmu mantik, ada namanya ilmu, wah banyak ilmu bahasa kalau kita itu mengkaji secara luas itu banyak, sangat luas sekali bahasa Arab itu. Jadi kita di sini kita pelajari tadrijian. Tadrijian itu artinya bertahap, bertahap. Jadi sekarang kita belajar secara umumnya dan secara dasar saja. Jadi teman-teman di sini saya harap tetap semangat untuk belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah salah satunya. Baik, min huna mafhum ya, di sini paham ya, di sini terkait tentang al-kalimah. Insya Allah kita akan belajar lebih dalam lagi setelah ini. Baik, ayo, hada huwa atat. Sekarang kita masuk ke praktek ya, ke praktek. Di sini at-tatbik al-hadaf yakni fahmul mufrad wa istikhdamha. Jadi tujuan kita belajar ini tadi dalam malam ini, tujuan kita adalah fahmul mufrad, kita bisa memahami kosakata-kosakata yang sudah kita pelajari tadi dan wastikhdam dan mempraktekannya atau dan menggunakannya. Wastikhdama, istikhdam itu dari kata istakhdama yastakhdimu, wastikhdama artinya bisa menggunakannya atau menerapkannya. Nah, di sini ada tatbik, ada soal. Uzkur jami'a a'dai usratik. Uzkur jami'a a'dai usratika. Uzkur, sebutkan. Uzkur, sebutkan. Jami'a a'dai usratika. Jami'a, seluruh. A'dai, anggota. Usratika. Uzkur jami'a a'dai usratika. Sebutkan seluruh anggota keluargamu. Sebutkan seluruh anggota keluargamu. Nah, di sini kalau kemarin kita sudah belajar di pertemuan pertama itu terkait kita mengenalkan diri dari kata ismahuli an u'arif nafsi ismi Ahwan Rotama wa jitu min Banyuwangi. Nah, seperti itu kan kemarin kita belajarnya. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengenalkan orang lain. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenalkan orang lain. Nah, di sini aku berikan clue di sini bagaimana kita mengenalkan orang lain. Nah, di sini aku berikan contohnya, misal eh Abi ismuhu, Abi ismuhu, Abi bapakku, Abi bapakku, ismuhu, ismu. Kenapa kok hu? Karena laki-laki. Kalau perempuan jadi ummi ismuha, ha ha. Kalau perempuan ha, ummi ismuha. Semisal contohnya Abi ismuhu Rahmat, ummi ismuha Nini. Umi ismuha Nini. Jadi ismu kakekku. Jadi ismuhu Ngali. Jadi ismuhu Ngali. Jaddati ismuha Sutitah. Jaddati ismuha Sutitah. Ibni ismu, kalau misal punya anak, ibni ismu, anak saya, anak laki-laki saya namanya, atau ibnati ismuha. Nah, ini bisa dipraktekkan ke seluruh anggota keluarga kita. Jadi, aku yang memberikan tips bagaimana kita itu bisa menghafal nama-nama bahasa Arab dalam usrah itu tadi. Ada jadun, ada amun, ada kholun, ada sibtun, dan lain sebagainya. Itu bagaimana cara menghafalnya? Bukan seperti ini cara menghafalnya. Abun artinya ayah, umun artinya ibu, Kholun artinya paman, amun artinya paman. Bukan seperti itu. Tapi cara kita itu untuk mudah mengingatnya adalah langsung dengan namanya. Jadi sekarang eh, dipikirkan keluarga ibu sendiri, keluarga ibu bapak sendiri di sini, teman-teman di sini dipikirkan. Ah, kita kembali lagi ke kayak ayah saya itu namanya siapa, ibu saya itu namanya siapa, nenek saya itu namanya siapa, kakeknya saya itu namanya siapa, anak saya namanya siapa, itu langsung. Jadi cara belajarnya itu semisal Abi ismu Rahmat, Umi ismuha Indriani, jadi ismuha Eli, semisal jadi ismuhu Eli, jadati ismuhu siapa, nah gitu. Itu cara mengingat yang lebih mudah. Nah, paham ya di sini ya terkait tatbiknya di sini. Heeh. Nah, jadi untuk apa pembelajaran atau untuk pembiasaan diri dengan kawan-kawan, silakan teman-teman untuk apa namanya untuk membiasakan
mengutarakannya itu seperti itu, cara menghafalnya. Jadi langsung diterapkan Abi eh, ismuhu. orangnya. Nah, Jadi ismuhu. nah, Ibni. mungkin dari sini ada yang ingin mencoba untuk menjelas atau untuk mencoba mengenalkan keluarganya di sini. Tafadhal, Ukhtina Imas. Bismillah. Abi ismuhu Doman. Mm-mm. Jadi ismuhu Hasan. Ibni ismuhu Bintang. Umi ismuhu Uang. Jaddatis ismuhu Komariah. Ibnati ismuha Bunga. Betul Ayo, nggak? betul betul. Jadi kalau nama langsung nama orangnya, dari titik-titik di situ adalah Ya, nama orangnya. Nah, ya. bisa nih kita lanjutkan semisal ini kan sebagai contohnya, aku hanya menuliskan abun, jadun sama ibnun saja. Semisal teman-teman ingin belajar seramanya, misal setelah pelajaran ini selesai, kita ingin apa murojaah terkait mufradat yang di sini ya. Ada walid, ada abun, ada umun, ada jadun, ada kholun. Itu semuanya digunakan dengan menggunakan merubah kepemilikan. Berarti kalau pemilikan ditambah dengan ya. Sipti, ammi, ammati, akhi, sakikati, atau sakiki, ukhti. Nah, seperti itu. Nah, jadi Kholati. untuk Kholati. apa eh kita pembiasaannya seperti itu. Untuk tatbiknya, tatbik itu artinya prakteknya. Jadi, ana arju ala samahatikum antahmas fi antakum bil hamasah untuk semangat dalam mempraktekkan ini. Jadi nggak harus secara VN di grup atau secara tugas secara yang intens, tapi saya harap teman-teman di sini bisa mencoba untuk belajar secara mandiri saja dengan cara yang seperti tadi itu. Nah, oh ya, tadi ada yang belum aku sampaikan di sini terkait akhun dan ukhtun. Akhi dan ukhti, akhi dan ukhti. Jadi akhi dan ukhti aku ya tekankan lagi, akhi dan ukhti itu adalah sebutan untuk saudara. Saudara itu maknanya luas, bisa saudara kandung, bisa saudara sepupu, bisa saudara yang saudara seiman gitu semisal. Makanya kalau kita itu di Indonesia kita sering mengenal istilah akhi ukhti untuk menyebutkan di misal di majelis atau di kajian-kajian itu kita sering menggunakan istilah akhi ukhti sebagai sapaan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi dalam bahasa Arab itu kita jarang menggunakan istilah akhi ukhti, tapi mereka di sana tuh lebih sering menggunakan istilah syabab. Syabab itu untuk pemuda, syabab, fata, pemuda. Untuk anak-anak muda menggunakan syabab. Kalau untuk orang tua yang menggunakan syekh, ya syekh, ya syekh. Gitu. Kalau perempuan berarti syekhah, syekhah. Seperti itu. Untuk sapaan-sapaan mereka. Tapi kalau untuk Indonesia, kita familiar itu dengan menggunakan akhi ukhti, akhi ukhti. Halo bahasa, akhi ukhti ya. Artinya ya, akhi saudaraku, ukhti ya saudara perempuanku. Seperti itu. Semuanya benar. Kilahuma. Sahih. Tapi, min Gimana huna, tadi Ustaz? Gimana tadi aku ya kalau kalau di sana untuk pemuda syabab sama fatah. ya, fata. Gimana? Fata itu juga juga apa? Fata, fata itu juga pemuda gitu. Orang-orang muda gitu. Syabab, ya syabab, ya syabab, ya syabab gitu. Kalau untuk perempuan ke perempuan nyebutnya Ya, syababah atau gimana? ya, ya syababah. Tahu atau juga bisa ya habibah. Habib, Habib, Habibah, Oh, Habibah. Habibati ya, Habibati. Seperti itu juga. Jadi kayak Habib di situ juga Kesayangan Habib. orang-orang Arab itu suka mengatakan anak hibbuka fillah, uhibbuka saya cinta kepada kamu karena Allah. Itu cinta bukan berarti kalau di Indonesia itu bermakna eh, perasaan hati. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu memang familiar itu kayak misal laki dengan laki misal uhibbuka fillah, muhibbukum fillah. Jadi artinya itu kayak saya mencintaimu itu bukan karena perasaan nafsu, tapi perasaan karena kamu itu seorang hambanya Allah dan saya itu cinta kepada kepada dirimu, bukan cinta yang nafsu kayak yang mungkin di kalangan kita itu kita mengenal gitu, bukan.
Seperti itu. Kembali tadi Aulia, kalau syabab itu untuk laki-laki ya, menyebutkan pemuda Untuk ya. Kalau pemudi ah, tadi apa? berarti ya syababah, Syababah. Terus syababah, pemudi. fatah ya tadi. Fatah. Fata, fata, fata. Mungkin kalau aku ya bantu tuliskan seperti ini tulisannya. Fata. Nah, gini. Fata. Fata itu untuk pemuda. Pemuda Ata. ya, Ata. fata. Makanya kalau kita itu pernah mendengar istilah fatayat. Kalau orang-orang NU ada fatayat. Kalau Muhammadiyah itu ada apa namanya? Muslimat kalau nggak salah, muslimat. Sama saja. Yang Fata. perempuannya fataya gitu. Ya, Iya. kalau perempuan fatat, fatat. Seperti itu. Baik. Al-baqi khamsi daqaik. Ada waktu sisa 5 menit. Hal hunaka soal akhar? Apakah ada pertanyaan lain? Nah, di sini terdapat mufradat ya. Mufradat ini kosakata yang tadi, yang di atas itu ada dikumpulkan di sini. Jadi kalau teman-teman ada yang lupa dari kosakata yang sudah kita pelajari di atas, teman-teman bisa apa? Bisa melihat di sini terkait. Untuk terkait penggunaannya, penerapannya bagaimana, kita akan pelajari insya Allah di pertemuan di Selasa depan. Alhamdulillah. Aulia, pertanyaan itu kalau cucu itu untuk cucu laki-laki ya? Si betun Nah, itu. si betul untuk cucu laki-laki. Berarti kalau cucu perempuan menjadi sip Jadi sip Si totun, sip totun. Nah, jadi rumusnya untuk kaidahnya betun. bagaimana kita itu bisa menentukan eh, sip tun kan semisal nih ya. Saya tuliskan yang agak besar lah di sini nih. Kita ingin menuliskan cucu siptun. Ini kan cucu laki-laki. Kalau siptun. Bagaimana kalau kita itu ingin menuliskan cucu perempuan gitu kan? Nah, rumusnya itu adalah eh, kita bagaimana cara menambahkan tak marbutohnya itu ada rumusnya juga, ada kaidahnya. Kaidahnya adalah huruf terakhir di siptun. Di sini huruf terakhir huruf to ini, huruf terakhir itu berubah menjadi fathah harokatnya, kemudian baru tak marbutohnya itu menjadi tanwinnya siptotun. Jadi sebelum tak marbutoh itu hurufnya pasti fathah. Ini kaidahnya. Kok bisa seperti itu? Nah, emang kaidah seperti ini. Contoh lagi, kayak jadun. Kalau laki-laki. Kalau perempuan jadi jaddatun. Nah, apalagi kayak kholun. Kholun. Itu paman. Kalau bibi jadi kholatun. Jadi sebelum tak marbu itu pertama fathah. Fathah. Jadi cara membacanya seperti itu. Kalau cucu perempuan berarti siptotun. Kalau cucu laki-laki siptun. Kalau cucu perempuan berarti siptotun. Nah, seperti itu untuk kaidahnya. Jadi, nah kalau semisal ditambah kepemilikanku bagaimana? Berarti ditambah dengan ya. Nah, kalau ditambah dengan ya, nanti apa siptotunnya menjadi huruf kasroh, harokat kasroh. Jadi seperti ini. Siptoti. Nah, siptoti. Cucu perempuanku. Cucu perempuanku. Kalau cucu laki-lakiku jadi apa? Sipti. sip, Sipti. Nah, sebesar seperti itu. sipti. Baik. Bakia salah daqaik. Hunaka soal akhir. Apakah ada pertanyaan lain? Ba'da hada ana saursil al-imatah. Dan setelah ini aku yang ingin mengirimkan kuis untuk pertemuan malam hari ini. Ahuya mau bertanya, Tafadhal. kalau untuk mempelajari perubahan seperti yang tadi itu, apa Hmm. nanti akan mempelajarinya? Nah, untuk di kelas kita ini, kalau kita itu mempelajari secara sendiri-sendiri, itu akan memakan waktu yang lama dan
akan memakan juga waktu yang serius juga. Tapi di sini kita ingin merangkum yang sesuai dengan kebutuhan kita. Semisal, kayak contohnya, kita ketika membaca siptun, sipti, siptoti, nah itu kan kita nggak harus belajar ilmu sorof tersendiri, tapi kita bisa include-kan dan memang pelajaran kita integrasikan semuanya di sini itu sudah mencakup dari ilmu sorofnya, ilmu nahwunya, kemudian ilmu kalamnya juga kita gabungkan. Jadi insya Allah teman-teman eh, dalam pertemuan-pertemuan kita nanti akan ada pembahasan-pembahasan yang sudah kita padukan. Jadi teman-teman belajar meskipun tidak semuanya secara mendalam, tapi setidaknya teman-teman untuk pemula, untuk tahapan langkah awal, kita belajarnya secara umum terlebih dahulu, baru nanti ketika teman-teman ingin memperdalam lebih secara 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 perubahan kosakatanya, semua asal usulnya itu bisa mempelajari ilmunya secara langsung. Tapi kalau untuk pemula kita belajarnya secara umum terlebih dahulu, tapi nanti ada penjurusan, semisal saya ingin fokus mendalami maknanya, nanti akan ada ilmunya, bidang ilmunya tersendiri seperti itu. Baik, alhamdulillah, nahnu al-an qad dalla ala fi saati tsaminah, kita sudah waktu sudah menunjukkan jam 8. Alhamdulillah, pada pertemuan kita malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan Allah berikan kesempatan untuk kita semuanya. Mari kita akhiri pertemuan kita dan kita bertemu kembali pada minggu depan, insya Allah di hari Selasa depan. Wa naltaqi maratan ukhra fi yaumis Selasa. Haya nahtatim liqa'ana hadza bikrati alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Haya naqra kafaratal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum wa narju la taufiq wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ila liqa.